Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah fikih ini. Adapun yang kedua, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan ke ruh baginda alami itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ringan dalam ucapan namun berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Zilfaroni sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih. Baik, saya Deswita Maharani Lubis. Di sini saya akan menerangkan beberapa penjelasan dari wudhu, tayamum, dan mandi. Di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu adalah wudhu. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat yang mulia ini mewajibkan wudhu untuk sholat, menjelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu, dan menetapkan batasan-batasan wudhu pada anggota-anggota tersebut. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sifat wudhu dengan perkataan dan perbuatannya dengan penjelasan yang sempurna. Ketahuilah, wahai saudaraku seiman, bahwa wudhu mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah. Syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu harus dipenuhi sedapat mungkin agar wudhu menjadi sah. Adapun sunnah-sunnah, ia adalah penyempurna wudhu dan terdapat tambahan pahala padanya, namun meninggalkannya tidak membuat wudhu menjadi batal. Jadi syarat-syarat wudhu ada 8. Islam, berakal, mumayyiz atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk dan yang benar dan yang salah, dan niat. Karenanya wudhu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang tidak niat berwudhu, misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran atau najis, itu adalah tidak sah. Termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudhu tidak sah. Termasuk juga syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat air merampas atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudhu dengannya, sama juga dengan gosok. Air yang termasuk syarat wudhu yang ketujuh adalah hendaknya didahului oleh istinja atau istijmar, jika bersangkutan memang harus beristinja atau beristijmar, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan terakhir yang ke-8, termasuk syarat wudhu adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karenanya orang yang berwudhu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudhu, baik itu berupa tanah liat atau adonan atau lilin atau kotoran yang menumpuk atau cat, agar air dapat menyentuh kulit anggota wudhu secara langsung tanpa penghalang. Itulah penjelasan dari syarat-syarat wudhu. Dan masuk ke rukun-rukun wudhu, yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya ada 6. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ini rukun yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna.
Yang kedua, membasuh kedua tangan, termasuk kedua siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Yang keempat, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Yang kelima, berurutan. Dan yang keenam, berkesinambungan. Maksudnya membasuh anggota-anggota wudhu tersebut secara berturut-turut, di mana membasuh satu anggota wudhu tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya. Namun, sedapat mungkin membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus-menerus. Inilah rukun-rukun wudhu yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Masuklah kita kepada penjelasan sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, bersiwak. Penjelasan tentang keutamaannya dan tata caranya telah disebutkan sebelum ini. Bersiwak dilakukan saat berkumur, sehingga dengan itu mulut menjadi bersih saat melakukan ibadah, membaca Al-Quran, dan bermunajat kepada Allah. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudhu sebelum membasuh wajah. Berdasarkan hadis-hadis yang menganjurkannya, karena kedua tangan merupakan alat untuk memindahkan air ke seluruh anggota wudhu. Dengan membasuhnya sebelum berwudhu, menjaga kebersihan anggota wudhu yang lainnya. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Karena memulai dengan keduanya sebelum membasuh wajah disebutkan dalam beberapa hadis. Keduanya dilakukan secara mendalam kecuali dalam keadaan paksa. Makna mendalam dalam berkumur adalah memutar-mutar air di seluruh bagian mulut. Sedangkan dalam membersihkan hidung adalah dengan menarik air ke lubang hidung yang terdalam. Yang ada istilahnya itu kalau berkumur-kumur, madmadah, dan memasukkan air ke dalam hidung adalah istinsyak. Yang keempat, termasuk bagian dari sunnah wudhu adalah menyelang-nyelangi janggut yang tebal dengan air, sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyelang-nyelangi jari baik tangan maupun kaki. Jadi ini bagian yang menyelang-nyelangi janggut ini bagian tebal. Jadi apabila lawan kita bicara tidak nampak lagi kulit dari dagunya ini karena tertutupi oleh jenggotnya karena tebalnya, itu sudah terpada dia menyampaikan air. Tapi ketika lawan bicara kita ini berjenggot tapi nampak kulit dagunya ini, maka wajib dia menyampaikan air kepadanya. Yang kelima, memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki. Ini khusus kepada kedua tangan dan kaki ya. Kalau kepada wajah tidak, karena wajah bisa sekaligus. Yang keenam, menambahkan 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Demikianlah syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah wudhu. Sudah sepatutnya Anda mempelajari dan berusaha untuk menerapkannya setiap kali berwudhu, agar wudhu Anda memenuhi syarat-syarat kesempurnaan sehingga Anda meraih pahala. Bab tentang sifat wudhu. Sifat-sifat wudhu yang adalah berniat untuk berwudhu sesuai dengan tujuan disyariatkan wudhu seperti salat dan lainnya. Kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Selanjutnya berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali dan membuang air dari hidung dengan tangan kiri. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah ialah dari atas ke bawah adalah dari 4 tumbuh rambut pada umumnya, sampai bagian bawah, 2 tulang rahang dan janggut. Tulang rahang adalah 2 tulang di bagian bawah wajah, salah satunya di bagian kanan dan yang lain di bagian kiri. Keduanya bertemu di janggut. Cambang termasuk bagian wajah, karenanya wajib dibasuh sekalipun panjang. Jika janggut tidak lebat, maka wajib dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Ini tadi sudah saya jelaskan di atas. Dan jika lebat hingga menutupi kulit, maka wajib membasuh bagian luarnya saja. Namun, dianjurkan menyelang-nyelangi bagian dalamnya sebagaimana telah dijelaskan. Adapun batasan wajah ke samping adalah dari telinga ke telinga, sementara kedua telinga termasuk bagian kepala. Karenanya keduanya diusap bersama kepala sebagaimana telah dijelaskan.
Kemudian membasuh kedua tangan bersama kedua siku sebanyak 3 kali. Batasan tangan adalah dari ujung jari-jari termasuk kuku sampai bagian bawah bahu. Jadi kalau mau membasuh tangan sampai siku, lebih baik dianjurkan dilebihkan saja. Diharuskan membuang apa yang menempel pada tangan sebelum membasuhnya, baik berupa adonan atau tanah liat, atau cat kuku atau kutek, sehingga air wudhu dapat menyentuh kulit. Jadi apapun saja benda yang menempel di dalam kulit wajib kita hilangkan. Cara mengusap kepala adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan yang telah dibasahi dengan air di bagian depan kepala, lalu menjalankan keduanya ke tengkuknya, kemudian menarik keduanya ke tempat semula. Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, sementara bagian luar telinga diusap dengan ibu jari. Setelah itu, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Mata kaki adalah 2 tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Barang siapa yang tangan atau kakinya buntung, maka dia membasuh apa yang tersisa dari keduanya. Maksudnya adalah seukuran. Maksudnya yang mana yang terpada ukurannya sampai situ saja, tidak apa-apa. Maksudnya diperbolehkan. Jika terpotong dari siku, maka yang dibasuh adalah bagian di bawah lengan. Jika terpotong dari mata kaki, maka yang dibasuh adalah bagian bawah betis. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuanmu. Dan sabda Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah darinya apa yang kalian mampu. Jika yang bersangkutan membasuh apa yang tersisa dari yang wajib dibasuh, maka berarti dia telah melakukan apa yang dia mampu. Kemudian setelah merampungkan wudhu sesuai dengan sifat yang telah disebutkan, lalu mengangkat pandangan ke atas dan mengucapkan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam kondisi ini. Salah satunya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwamina wa ja'alni minal mutatahhirina. Yang mana artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang gemar bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Dalam hadis lainnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Yang dimana yang penjelasan tadi tentang wudhu adalah dari sifat-sifat, rukun-rukun, syarat-syarat. Dan masuk kita ke bab tentang yang membatalkan wudhu. Jadi, dari penjelasan yang lalu, Anda telah mengetahui bagaimana wudhu dilaksanakan dengan syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saatnya Anda membutuhkan pengetahuan tentang apa yang membatalkan dan merusak wudhu. Agar Anda tidak meneruskan sebuah wudhu padahal ia telah rusak, akibatnya Anda melaksanakan sebuah ibadah yang tidak sah. Jadi sayang ibadahnya apabila tidak sah wudhunya. Jadi kita harus berhati-hati dan memperhatikan wudhu kita. Ketahuilah, wahai saudara muslim, bahwasanya ada hal-hal yang dapat merusak wudhu. Wudhu menjadi tidak berarti jika salah satu darinya terjadi sehingga wudhu harus diperbaharui lagi. Manakala yang bersangkutan hendak melakukan sebuah amal ibadah yang memerlukan wudhu dalam pelaksanaannya. Perusak-perusak ini disebut juga dengan pembatal-pembatal dan maknanya sama.
Perusak-perusak atau pembatal ini adalah perkara yang telah ditentukan oleh peletak syariat, yaitu sebab-sebab yang berpengaruh mengeluarkan wudhu dari fungsinya. Yang membatalkan ini bisa berupa hadas yang membatalkan wudhu dengan sendirinya, seperti buang air kecil, buang air besar, dan semua yang keluar dari dua jalan. Bisa juga berupa hal-hal yang memicu terjadinya hadas, di mana jika terjadi, maka diduga secara kuat hadas juga terjadi. Misalnya hilang akal, atau tertutupnya akal karena tidur, pingsan, dan gila. Orang yang hilang akal tidak merasakan apa yang terjadi pada dirinya, maka kemungkinan terjadinya hadas dianggap sebagai hadas. Berikut adalah rincian dari hal tersebut. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Sesuatu ini bisa berupa kencing atau mani atau madhi atau darah istihadah atau kotoran atau kentut. Jika yang keluar adalah kencing atau kotoran, maka ia membatalkan wudhu berdasarkan nas dan ijma'. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang hal-hal yang mengharuskan wudhu. Aujia ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jika yang keluar adalah mani atau mazi, maka ia membatalkan wudhu berdasarkan petunjuk hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, termasuk pembatal wudhu adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal dapat disebabkan oleh gila atau yang semisalnya. Sedangkan tertutupnya akal bisa karena tidur atau pingsan atau yang semisal dengannya. Barang siapa yang hilang akal atau akalnya tertutup karena tidur atau yang semisalnya, maka wudhunya batal. Karena hal itu merupakan indikasi kuat keluarnya hadas. Sementara dia tidak merasa, kecuali tidur yang tidak lelap, ia membatalkan wudhu. Karena para sahabat Nabi SAW mengantuk saat mereka sedang menunggu sholat. Yang membatalkan wudhu adalah tidur yang nyenyak, berdasarkan kesimpulan dari penggabungan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Yang dimana adalah maksudnya tidur nyenyak adalah berarti kita tidak sadar lagi atau hilang akal. Makanya termasuk adalah yang membatalkan wudhu. Yang ketiga, di antara pembatal wudhu adalah makan daging unta baik sedikit maupun banyak. Berdasarkan hadis yang sahih lagi jelas dari Rasulullah SAW, Imam Ahmad rahimahullah berkata, dalam masalah batalnya wudhu karena makan daging unta terdapat dua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Adapun makan daging selain daging unta, maka ia tidak membatalkan. Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ia membatalkan wudhu ataukah tidak, yaitu menyentuh kelamin, menyentuh wanita dengan syahwat, memandikan mayat, dan murtad dari Islam. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas termasuk pembatal wudhu. Namun, ada pula di antara mereka yang menyatakan bahwa ia tidak membatalkan wudhu. Nah, masalah ini termasuk masalah pandangan dan ijtihad. Akan tetapi, jika seseorang memilih berwudhu karena hal-hal di atas demi menghindari khilaf, maka itu lebih baik. Tersisa satu masalah penting terkait dengan tema ini, yaitu barang siapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian ragu apakah terjadi sesuatu yang membatalkan atau tidak, apa yang dia lakukan. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhruj minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, lalu dia tidak memastikan apakah ada sesuatu yang keluar dari dirinya ataukah tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sebelum mendengar suara atau mencium bau. Kita kembali kepada qawaidul fiqhiyah yang dimana adalah dalilnya al-yaqinu la yuzalu bisyaqi. Keyakinan itu tidak menghilangkan keraguan. Itulah penjelasan
tentang wudhu, yaitu salah satu syarat sahnya supaya sahnya sholat atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke penjelasan bab tentang hukum-hukum mandi. Dari penjelasan yang lalu, Anda telah mengetahui hukum-hukum toharoh dari hadas kecil dan pembatalnya. Sekarang saatnya Anda perlu mengetahui hukum-hukum toharoh dari hadas besar, baik itu jinabat atau haid atau nifas. Toharoh ini disebut dengan mandi, yaitu menyiramkan air pada sekujur tubuh dengan cara tertentu yang keterangannya akan dijelaskan kemudian. Dalil yang menetapkan kewajiban mandi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Para ulama menyebutkan bahwa mandi junub ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Ia adalah sisa-sisa agama Ibrahim di kalangan mereka. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Jika salah satu darinya terjadi, maka seorang muslim wajib mandi. Pertama, keluarnya air mani dari jalan keluarnya, baik dari pria maupun wanita. Ada kemungkinan ia keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, maka disyaratkan adanya rasa nikmat saat ia keluar. Apabila keluarnya tanpa diiringi rasa nikmat, maka itu tidak mengharuskan mandi. Seperti jika keluar karena sakit atau karena hilangnya fungsi penahan. Jika keluar dalam keadaan tidur atau biasa disebut ihtilam, yaitu mimpi dengan mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi secara mutlak. Karena dalam keadaan tertutupnya akal, meskipun mungkin saja dia tidak merasakan kenikmatan, jika seseorang bangun dari tidurnya lalu dia melihat bekas air mani, maka dia wajib mandi. Namun jika dia bermimpi atau melakukan hubungan badan dan tidak melihat bekas mani, maka dia tidak wajib mandi. Baik, yang kedua, masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sekalipun tidak keluar air mani, itu jima'. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza jalasa baina syu'ibihal arba'i thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Jika seseorang pria duduk di antara dua tangan dan dua kaki wanita, kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajib bagi keduanya untuk mandi. Kewajiban mandi ini berlaku atas kedua pelaku, suami dan istri, sekalipun tidak terjadi orgasme. Hal ini berdasarkan hadis di atas dan juga berdasarkan ijma' para ulama dalam hal ini. Yang ketiga adalah termasuk hal-hal yang mengharuskan mandi menurut sebagian ulama adalah masuk Islamnya orang kafir, ya. Jika seorang kafir masuk Islam, maka dia wajib mandi karena Nabi SAW memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mandinya orang kafir jika dia masuk Islam adalah mustahab, yaitu dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi. Sehingga perintah untuk mandi dipahami sebagai sesuatu yang dianjurkan berdasarkan kesimpulan dari penggabungan dalil-dalil yang ada. Yang keempat, kematian. Wajib memandikan mayat selain yang gugur syahid di medan perang. Karena syahid tidak dimandikan. Penjelasan rinci tentangnya akan diketengahkan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, ya, insya Allah. Yang kelima dan keenam itu haid dan nifas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza aqbalatil haidatu fada'iyas salata wa idza adbarat fa'aghsili 'anki dama tsumma shalli." Jika haid tiba, maka tinggalkanlah salat, dan jika ia telah berlalu, maka bersihkanlah darah darimu, kemudian salatlah. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza tatahharna," jika mereka sudah bersuci.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Tata cara mandi yang sempurna adalah berniat mandi dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali dan membersihkan kemaluannya. Selanjutnya berwudu secara sempurna, lalu mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali dan membasahi pangkal rambutnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosok badan dengan tangannya agar tersentuh air. Ini maksudnya adalah mengalirkan air ke seluruh lipatan-lipatan tubuh. Bagi wanita haid atau nifas, hendaknya membuka kepangan rambutnya untuk mandi dari haid dan nifas. Adapun untuk mandi junub, maka dia tidak perlu membukanya saat mandi, karena berulangnya hal tersebut akan memberatkannya. Akan tetapi, dia harus membasahi pangkal rambutnya dengan air. Orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun wanita, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, lipatan-lipatan tubuhnya, daerah di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya, dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkannya agar air menyusup ke bagian bawahnya. Itulah demikian wajib baginya memperhatikan kesempurnaan mandi, di mana tidak ada bagian dari tubuhnya kecuali tersentuh air. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Di bawah setiap rambut terdapat jenabat, maka basuhlah rambut dan bersihkan kulit dengan air. Itulah penjelasan-penjelasan tentang mandi secara rinci. Masuk kepada bab tentang hukum-hukum tayammum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kewajiban bersuci dari hadas kecil dan besar dalam sholat, yaitu dengan menggunakan air yang Allah turunkan dalam keadaan suci dan mensucikan. Ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan selama hal tersebut memungkinkan. Akan tetapi, terkadang seseorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana air tidak ada, atau dihukumi tidak ada, atau ada namun tidak mungkin menggunakannya karena suatu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam kondisi ini, Allah meletakkan media pengganti air, yaitu bertayamum dengan tanah, sebagai sebuah kemudahan bagi para hamba dan solusi dari kesulitan. Kembali juga kepada qawaidul fiqhiyah sebagaimana ibarahnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah kamulah dan jangan persulit. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matah 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Tayamum secara bahasa berarti maksud dan tujuan.
Sedangkan dalam istilah syariat, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan tata cara tertentu. Sebagaimana tayamum ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, ia juga ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan ijma' atau kesepakatan umat. Tayamum merupakan salah satu keistimewaan umat Muhammad SAW. Allah Ta'ala hanya memberlakukannya pada umat ini, sementara dia tidak menjadikannya sebagai sarana bersuci bagi umat-umat yang lain. Tentunya ini merupakan kemudahan dan kebaikan Allah terhadap umat ini. Jadi tayamum adalah pengganti bersuci dengan menggunakan air. Manakala terjadi ketidakmampuan untuk menggunakannya secara syar'i, tayamum membolehkan apa yang dibolehkan bersuci dengan menggunakan air, baik itu sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tayamum sebagai penyuci sebagaimana Dia menjadikan air sebagai penyuci. Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran." Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita. Tayamum menggantikan posisi air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, manakala tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Quran Surah Al-Ma'idah 6. Baik dia tidak mendapatkannya saat mukim atau sedang dalam perjalanan, intinya dia sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya. Yang kedua, jika dia mempunyai air namun dia memerlukannya untuk minum dan memasak atau kepentingan yang lain. Apabila dia menggunakannya untuk bersuci, niscaya kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia khawatir dirinya atau lainnya akan kehausan, baik itu manusia ataupun hewan yang harus dijaga kehidupannya. Dan yang ketiga, jika dengan menggunakan air dia khawatir dapat membahayakan tubuhnya, baik itu berupa penyakit atau tertundanya kesembuhan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Quran Surah Al-Ma'idah 6. Yang keempat, jika tidak mampu menggunakan air karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak dan tidak ada yang membantunya untuk berwudu, kemudian dia khawatir waktu sholat akan habis. Yang kelima, jika dia khawatir kedinginan bila menggunakan air dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkannya, maka dia boleh bertayamum. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, "Wala taqtulu anfusakum." Dan jangan membunuh dirimu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Jika seorang muslim mendapatkan air namun hanya cukup untuk sebagian kebutuhannya dalam bersuci, maka dia tetap menggunakannya pada anggota wudhu atau tubuhnya yang memungkinkan, sementara sisanya dia lengkapi dengan bertayamum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Jika pada tubuhnya terdapat luka yang membahayakannya, jika dia membasuhnya dengan air atau mengusapnya, yaitu apabila dia datangkan air akan timbul kemudaratan, maka dia cukup bertayamum untuknya dan membasuh sisanya. Masuk kita ke tata cara tayamum. Yang pertama yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dengan merenggangkan jari jemari, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Hendaknya melakukan usapan pada wajah,
dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tanah dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Tayamum dari hadas kecil batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu. Sedangkan tayamum untuk hadas besar batal oleh hal-hal yang mewajibkan mandi, baik berupa jinabat, haid maupun nifas. Karena pengganti sesuatu berlaku padanya hukum dari apa yang digantikannya. Tayamum juga batal dengan adanya air. Jika tayamumnya karena tidak ada air, juga batal dengan hilangnya uzur atau alasan secara syar'i, baik berupa sakit maupun lainnya. Barang siapa tidak mendapatkan air dan debu, atau dia dalam kondisi di mana kulitnya tidak mungkin tersentuh oleh air dan debu, maka dia tetap sholat sesuai dengan kondisinya, tanpa wudhu maupun tayamum. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya, dan dia tidak perlu mengulang sholatnya, karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Yang mana sebagaimana hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu darinya. Inilah kumpulan hukum-hukum tayamum. Jika masih ada bagian darinya atau yang lainnya belum jelas bagi Anda, maka bertanyalah kepada para ulama. Jangan meremehkan perkara agama Anda, lebih-lebih perkara salat yang merupakan pilar agama. Sesungguhnya perkaranya sangat penting sekali, yaitu menyangkut dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua kepada kebenaran dan jalan yang lurus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan semoga Dia menjadikan amal kita ikhlas semata karena wajahnya yang mulia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Sekian dari saya. Apabila ada kejanggalan maupun kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.